warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 SD Al-Muttaqin Surabaya. 75 tahun yang lalu Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya oleh Bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Hari ini dan seterusnya adalah tugas kita bagaimana kita mampu mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan dari bentuk penjajahan-penjajahan yang ada ke depannya. Untuk itu, anak-anakku semua, hari ini kita bersama Dewan Guru akan membuat materi terkait dengan tema kepahlawanan dan nasionalisme. Selamat menyaksikan dan merdeka, merdeka, merdeka. Ikuti perjalanan kita terus sampai selesai. Napaktilas sejarah kepahlawanan bangsa. Hai anak-anak, saya Ustazah Eka. Hari ini tahu nggak kalian ada di mana? Kita berada di Benteng Kedung Coek. Benteng ini dekat loh dengan wilayah sekolah kita, yaitu di bibir pantai Kedung Coek di dekat jembatan Suramadu. Tahu kan kalian lokasi jembatan Suramadu? Nah, benteng ini digunakan untuk apa ya? Benteng ini, kalian lihat, benteng ini begitu kokoh, dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Fungsinya untuk pertahanan ketika perang kala itu. Di sini banyak sekali tersimpan meriam-meriam besar yang memang digunakan untuk berperang. Nah, setelah pemerintah Hindia Belanda, benteng ini kemudian dikuasai oleh pemerintah Jepang. Di sana ada pasukan Heiho yang berperang melawan Indonesia. Dan setelahnya, di tanggal 10 November, tepat dengan pertempuran Surabaya, pasukan Heiho ingin menguasai benteng tersebut, namun pasukan Sriwijaya berhasil untuk merebutnya. Nah, akhirnya timbullah pertikaian di antara mereka. Untuk itu, benteng ini akhirnya berhasil dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Ustazah akan memperlihatkan kepada kalian bagian-bagian dari benteng Kedung Coek. Ada apa saja ya di sini? Kita perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di sini. Ini ada pintu masuk. Ini memang digunakan untuk tempat persembunyian, sehingga dibuat pintu yang tidak terlalu lebar agar tidak diketahui oleh musuh. Pintu ini akan terhubung dengan ruangan benteng-benteng yang ada di sebelah sana. Anak-anak, Ustazah sekarang berada di depan bunker. Bunker ini adalah ruang bangunan yang digunakan untuk bersembunyi para pahlawan kita dari musuh yang saat itu memang sengaja ingin mencari. Dan di sini kalian bisa lihat ruangannya begitu tersembunyi. Di dalamnya tersimpan meriam dan juga banyak sekali peluru-peluru yang digunakan untuk berperang dengan musuh. Kalian bisa membayangkan bagaimana rasanya di dalam bunker? Oke, anak-anak, kalian bisa lihat di sini, di sekitar sini. Inilah benteng Kedung Coek yang sebenarnya. Posisinya memanjang dan di sini digunakan untuk tempat persembunyian yang Ustazah jelaskan di awal tadi. Dan di depannya, kenapa ini digunakan benteng? Karena bunker ini dibangun di dekat perairan pantai di Surabaya. Tujuannya agar kita bisa melawan, kita bisa menghadang kedatangan musuh dari perairan, dari laut. Dan tidak hanya di darat, pemerintah Surabaya juga menyiapkan dari wilayah perairan. Oleh karena itu, bunker-bunker ini yang sudah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda berhasil kita kuasai agar kita bisa memenangkan pertempuran di Surabaya. Napaktilas kita akan dilanjutkan oleh Ustazah Ita dan Ustazah Ima. Yuk ikuti kita. Terima kasih Ustazah Eka. Bersama kami, saya Ustazah Ima. Saya Ustazah Ita. Hari ini di mana kita Ustazah? Kita lagi berada di makam Bung Tomo. Ya, Surabaya salah satu kota terkenal di
mana melahirkan pejuang-pejuang nasional Indonesia. Di antaranya adalah Sutomo atau sebutannya adalah Bung Tomo. Bung Tomo dilahirkan di Surabaya di daerah Tembok Duku sekitaran Lauran pada tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo adalah pahlawan yang dikenal sebagai pembangkit semangat rakyat Surabaya atau Indonesia untuk melawan penjajah Belanda yang kembali datang ke Indonesia dan bergabung ke tentara Nica dan berakhir dengan pertempuran 10 November, dan ini diperingati atau yang biasanya diperingati dengan Hari Pahlawan. Pada pertempuran 10 November, Bung Tomo memberikan semangat untuk arek Surabaya yang terkenal dengan semangat merdeka atau mati. Oke anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang makam Bung Tomo. Nah, Pak Tilas selanjutnya akan kita kunjungi Gedung Juang 45 bersama Ustadzah Erlin. Terima kasih Ustadzah Ita dan Ustadzah Ima. Anak-anakku, lanjut perjalanannya Napak Tilas kali ini di Museum Juang 45. Museum Juang 45 ini berada di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Sekarang kita akan melakukan perjalanan di sini bersama Ustadzah Erlin. Anak-anak, di belakang Ustadzah Erlin ini ada patung dari pahlawan besar Indonesia. Beliau adalah Kolonel TNI Sungkono, Panglima Divisi 1 Gubernur Militer Jawa Timur. Beliaulah yang namanya kemudian diabadikan menjadi Jalan Maijen Sungkono, jalan besar yang cukup terkenal di Surabaya. Di Museum Juang 45 ini menyimpan satu benda bersejarah yang sangat fenomenal, yaitu gerbong maut. Ada kisah memilukan di balik gerbong maut yang menggambarkan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Kalian penasaran bukan? Ikuti perjalanan Ustadzah Erlin di Museum Juang 45. Saat ini, Ustadzah Erlin sedang berada
di depan gerbong maut. Gerbong maut yang menjadi saksi bisu dari pengorbanan para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Gerbong yang di belakang Ustazah Erlin ini adalah salah satu gerbong dari 3 gerbong maut yang mengangkut para pejuang kita dari Bondowoso menuju ke Kalisosok, Surabaya. Anak-anak, kalau kita lihat ya, jadi gerbong ini tidak terlalu luas ya. Diisi dengan 38 pejuang. Perjalanan 16 jam dari kota Bondowoso menuju ke Surabaya tanpa ventilasi dan tanpa makan dan minum. Bisa kalian bayangkan apa yang terjadi di dalam? Berdesak-desakan, panas, kemudian kelaparan dan kehausan. Dan anak-anak, kalian tahu, di saat gerbong ini sampai di kota Surabaya, ketika dibuka, semua pejuang sejumlah 38 meninggal dunia. Mereka gugur di dalam gerbong ini. Oleh karena itu, gerbong ini disebut sebagai gerbong maut. Jika kita lihat, di bagian gerbong ini terdapat kode dari gerbong, yaitu GR10152. Gerbong ini adalah satu dari 3 gerbong yang membawa para pejuang kita dari Bondowoso menuju ke Kalisosok, Surabaya pada tanggal 23 November 1947. Anak-anak, kalian tahu, kita merdeka pada tahun 1945, tapi para Belanda tidak menyerah begitu saja, masih tidak terima ingin menjajah kembali Indonesia. Mereka datang kembali pada tahun 1947, tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia dikumpulkan di Bondowoso, kemudian dikirim ke penjara Kalisosok dengan gerbang ini. Demikianlah perjalanan kita di Museum Juang 45. Untuk selanjutnya, kalian akan belajar di rumah lahir Soekarno bersama Miss Nikma. Terima kasih Bu Erlin. Anak-anak, sekarang saya sudah ada di depan rumah Pak Karno di mana beliau dilahirkan. Jadi beliau tidak dilahirkan di Blitar, tapi di sini di Surabaya, tepatnya di Jalan Pandian 4 nomor 40 Kelurahan Penilik. Hosokul Adminoto bagi Pak Karno adalah seorang guru. Dari beliau, Pak Karno belajar banyak tentang nasionalisme. Jadi dari sinilah Pak Karno mengembangkan pemikirannya tentang partai politik dan paham nasionalisme. Sekarang kita lihat anak-anak rumah Pak Karno sekarang ini. Di depan ada plakat rumah kelahiran Bung Karno. Dan rumah ini sekarang masih dalam renovasi karena akan mendapat kunjungan dari Bu Risma. Tapi sayang sekali rumah ini belum menjadi pemilik pemerintah Kota Surabaya, meskipun pada tahun 2013 rumah ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Rumah ini sekarang menjadi milik pribadi Jamilah dan keluarganya. Jadi datang ke sini setiap waktu mengunjungi rumah ini untuk melihat secara sukarela kita bukan perkara mudah. Harus melalui perizinan dan mencari saat yang tepat. Demikian anak-anak, Misima melaporkan dari rumah kelahiran Bung Karno, dan kita sekarang akan melanjutkan perjalanan ke rumah wafat WR Supratman bersama Ustazah Iva. Hai anak-anakku, kali ini Napak Tilas bersama Ustazah Iva. Tepatnya kita berada di mana ya? Ustazah Iva kali ini berada di salah satu gedung bangunan bersejarah yang ada di kota pahlawan, yaitu kota Surabaya. Bangunan ini letaknya tidak jauh dari Gelora 10 November dan juga dekat dengan taman yang tentunya kalian sering main ke sana, yaitu Taman Mundu. Kira-kira bangunan apa ini ya? Kita lihat dulu dari patungnya. Dari patung ini telah menggambarkan seorang pahlawan bangsa yang mana beliau telah meninggal sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Beliau adalah Wage Rudolf Supratman yang biasa kita kenal dengan WR Supratman. Bapak WR Supratman kelahiran dari Purworejo. Beliau tinggal berpindah dari kota Makassar hingga Pemalang dan akhirnya beliau tinggal di kota Surabaya. Meski Supratman tinggal di rumah ini tidak lama,
beliau hanya tinggal kurang lebih 1 tahun, mulai tahun 1937 hingga tahun 1938. Meskipun 1 tahun tinggal di sini, beliau sangat peduli dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya beliau menciptakan salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Bangunan ini dikenal dengan Rumah Wafat W.R. Supratman. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 Agustus 1938 di rumah ini. Sehingga rumah ini dikatakan sebagai Rumah Wafat W.R. Supratman. Sebagai cagar budaya Kota Surabaya, sekaligus diresmikan sebagai museum yang ada di Kota Surabaya. Nah, anak-anakku, ketika kalian sedang bermain di Taman Mundu, jangan lupa untuk mengunjungi Museum Bapak W.R. Supratman. Seperti ada yang di depan halaman Rumah Wafat Bapak W.R. Supratman, sebuah patung ini adalah menggambarkan sosok beliau, yaitu pahlawan yang sedang memainkan sebuah biola. Biola tersebut yang digunakan untuk menciptakan lagu Indonesia Raya. Di rumah ini beliau wafat dengan membunyikan kata-kata terakhir yang disampaikan, "Nasibku sudah begini, biarlah inilah yang disukai oleh pemerintah Belanda. Biarkan saja meninggal. Saya ikhlas, toh saya sudah beramal. Saya sudah berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka." Demikian anak-anakku yang bisa disampaikan Ustazah Iva. Berikutnya, Napak Tilas kalian dibarengi dengan Ustazah Evi yang berada di makam W.R. Supratman. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Ustazah Iva. Anak-anak, sekarang kita ada di makam W.R. Supratman. W.R. Supratman itu nama panjangnya adalah Wage Rudolf Supratman. Beliau, seperti yang diterangkan Ustazah Iva tadi, beliau lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Beliau adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Beliau sudah menunjukkan bakatnya di bidang musik semenjak kecil. Beliau juga pernah ikut kakak kandungnya di Makassar. Di sanalah beliau mulai belajar tentang musik dengan bimbingan kakak iparnya. Dari Makassar, kemudian beliau pindah ke Bandung. Di sana beliau sebagai jurnalis. Anak-anakku, pada Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan. Lagu Indonesia Raya merupakan wujud rasa persatuan dan keinginan untuk merdeka, lepas dari penjajah, hidup sejahtera untuk tanah air tumpah darahku. Akan tetapi anak-anak, kebiadaban Belanda tetap saja terjadi. Dengan ditangkapnya W.R. Supratman, kemudian beliau dipenjara. Namun sayang, W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya, tidak bisa menikmati kemenangan. Kenapa anak-anak? Karena pada tanggal 17 Agustus 1938 beliau meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Anak-anakku semua, sebelumnya makam W.R. Supratman ada di sebelah utara Jalan Kenjeran, yakni
makam umum Rangkah. Kemudian atas permintaan keluarga dan juga pemerintah yang meminta agar makam WR Supratman dipindah, akhirnya dipindahlah ke sebelah selatan Jalan Kenjeran. Anak-anakku semuanya, marilah kita mendoakan jasa beliau yang sangat berguna sekali untuk khususnya untuk seluruh rakyat Indonesia dan umumnya yang sudah diketahui oleh seluruh dunia. Mudah-mudahan almarhum WR Supratman dibukakan jalan surga dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah napak tilas sejarah kepahlawanan SD Al-Mutakin Surabaya. Semoga dengan napak tilas ini akan menambah jiwa kepahlawanan pada kita semua. Di sini saya, Ustazah Evi, melaporkan dari makam WR Supratman. Merdeka! Anak-anakku, demikian tadi perjalanan napak tilas kami bersama guru-guru kalian di beberapa titik yang menjadi tempat bersejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Bangsa yang hebat, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Kami sebagai bangsa Indonesia bangga sekaligus siap untuk meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bung Karno. Kewajiban berusaha adalah milik kita. Hasil adalah milik Allah. Cut Nyak Din. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat menunjukkan integritas, ilmu, praktek, etika, dan moral. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Toh saya sudah berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. Indonesia pasti merdeka. WR Supratman. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Merdeka atau mati. Bung Tomo. Selama dengan buku, kalian boleh memenjarakanku di mana saja. Karena dengan buku, aku merasa bebas. Bung Hatta. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bung Karno. Anak-anakku, demikian tadi perjalanan napak tilas kami di beberapa tempat bersejarah di kota Surabaya. Jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat dan menghargai jasa para pahlawannya. Kami, bangsa Indonesia, siap meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa. Merdeka! 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 Merdeka!